Halo kelas, good morning to all of you. Kembali lagi bersama saya Sri Zulkarnain. Dan kali ini, seperti yang kalian lihat di layar HP, layar handphone atau layar komputer kalian di video ini, kali ini pembelajaran bahasa Inggris kita akan membahas mengenai conjunction of goals atau kata penghubung tujuan. Conjunction of goals, kata penghubung tujuan. Nah, apa itu conjunction of goals? Conjunction itu ini. Conjunction ini artinya adalah kata penghubung. Goals itu adalah tujuan. Berarti conjunction of goals itu adalah kata penghubung tujuan. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Perhatikan. Ya. Nah, langsung aja ya. Dalam bahasa Inggris ada 3 kata penghubung yang bisa digunakan untuk menjelaskan tujuan atau goals ya. Ada 3 kata penghubung yang bisa digunakan untuk menjelaskan goals atau tujuan. Apa saja ketiga kata penghubung tersebut? Yang pertama adalah so that. Yang kedua, in order to. Yang ketiga, for. Oke, saya ulangi ya sekaligus biar kita belajar pronunciation-nya juga. Cara bacanya adalah yang pertama ini adalah so that ya, di mana ini th. Kalau kalian masih ingat, kalau dia ada kata yang ada huruf th-nya ini, maka ini adalah dental sound, di mana kalau kita mengucapkannya itu lidah kita di antara gigi. Jadi so that. Oke. Berikutnya in order to. Baru yang ketiga adalah for. Jadi 3 kata inilah, 3 kata penghubung inilah yang bisa digunakan untuk menjelaskan goals atau tujuan. Selanjutnya, nah kita bahas dulu mengenai so that. Ya. Dari maknanya dulu, so that. Ya, so itu. Kata penghubung so that itu memiliki arti sehingga atau supaya, atau satu lagi bisa kita tambahkan di sini agar. Ya. Jadi so that itu bisa berarti sehingga, supaya, atau agar. Nah, yang kedua, kata penghubung ini bisa digunakan jika kalimat tersebut menyatakan suatu kegiatan yang bisa membuat atau mencegah kegiatan lain setelahnya. Yang ketiga, pada umumnya jika kamu ingin menggunakan kata penghubung so that, kamu perlu menggunakan sebuah modal. Ya, modal itu can, may, kemudian bisa dare, itu modal ya. Will juga termasuk modal. Will sama shall juga termasuk modal. Selanjutnya, penggunaan kata hubung ini terbagi menjadi 2 bentuk. Oke, sebelum kita masuk ke 2 bentuk yang di sini, saya jelaskan dulu ya. Saya review lagi ya. Kata penghubung so that itu artinya sehingga, supaya, atau agar. Kemudian kata hubung-hubung ini bisa digunakan jika kalimat tersebut menyatakan suatu kegiatan yang bisa membuat atau mencegah kegiatan lain setelahnya. Yang ketiga, pada umumnya jika kamu ingin menggunakan kata penghubung so that, kamu perlu menggunakan sebuah modal. Modal itu contohnya adalah can, could, will atau shall, dare, may, might, itu adalah modal. Nah, selanjutnya, penggunaan kata penghubung ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu apa saja itu? Kita lihat. Nah, yang pertama, so that ditambah subjek ditambah modal. Nah, inilah modal. Can atau could itu modal. So that ditambah subjek ditambah can atau could ditambah verb one. Kata kerja pertama. So that ditambah subjek ditambah can atau could ditambah verb one. Contohnya. Example. Riani works hard so that she can earn a living. Riani works hard so that she can earn a living. Riani works hard so that she can earn a living. Riani bekerja keras supaya atau agar, nah ya, ini so that rumusnya ya, so that subjeknya si, agar dia can atau could dapat memperoleh atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. So that di sini artinya adalah supaya atau agar atau sehingga. Lanjut, contoh kedua. Ben built a pool in the garden so that his children could swim in hot weather. Ben built a pool in the garden so that his children
could swim in hot weather. Ben membangun kolam renang di taman. Sehingga, sehingga anak-anaknya bisa berenang ketika cuaca sedang panas. Nah, di sini sesuai rumus so that, ya, so sama that, ya, baru subjeknya adalah his children, baru can atau could, baru verb one, swim. Oke? Ya. Nah, itu adalah mengenai so that. Nah, bentuk kedua, tadi kan kalau kita ingat, nah, so that katanya penggunaan kata hubung ini terbagi menjadi dua bentuk, ya. Bentuk pertama adalah so that ditambah ditambah subjek ditambah can atau could ditambah verb one. Nah, bentuk kedua apa? Kita lihat. Ya, so that ditambah subjek ditambah kata kerja pertama atau will ditambah verb one. Oke, lihat. I always carry an umbrella so that I don't get wet. Saya selalu membawa payung sehingga saya tidak kebasahan. I'm going shopping this evening so that I won't have to go tomorrow. Saya berbelanja sore ini sehingga besok saya tidak harus pergi berbelanja. Oke. So that, ini so that, baru subjek, baru ditambah kata kerja pertama atau will ditambah kata kerja pertama. Ini I don't get it, ini kata kerja pertama get wet. Oke, I'm going shopping this evening so that I won't. I won't ini adalah bentuk negatif dari will sama not. Oke. Ya. Selanjutnya, kalau tadi kita udah mempelajari masalah so that, yang kedua, in order to atau in order that, ya. Artinya ya, pertama, in order to itu memiliki makna untuk, ya. Kemudian, in order that memiliki makna supaya atau agar, jadi sama kayak so that tadi. Oke. Frase ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya kenapa. Jadi, kita menggunakan in order to atau in order that untuk menjawab pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya why, kenapa? Kenapa kamu tidak sekolah? Nah, kenapa kamu melakukan itu? Nah, kalau dia bersifat tujuan, cara menjawabnya adalah menggunakan in order to atau in order that. Nah, penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu in order to ditambah verb one dan in order that ditambah subjek ditambah predikat. Oke, kita lihat penggunaannya. In order to ditambah verb one. In order to pass the exam, we should study hard. In order to. Supaya. In order to itu artinya supaya. Supaya lulus ujian, kita harus belajar dengan rajin. Ya, in order to artinya adalah supaya. Lanjut. In order that ditambah subjek ditambah predikat. Reni should study hard. In order that she will be clever. In order that, subjeknya siapa? Subjeknya si, predikatnya will be clever. Oke, Reni harus belajar dengan rajin supaya pintar. Oke, itu yang kedua. Nah, selanjutnya, yang ketiga, ini yang terakhir, for. Oke, for itu bisa diikuti dengan kata benda noun atau verb ing. Kata penghubung for memiliki arti untuk atau demi. Lihat contohnya. Reni sends money for her parents. Reni mengirimkan uang untuk orang tuanya. This mop is for cleaning the floor. Pel ini berfungsi untuk membersihkan lantai. Oke. Nah, sekarang coba kita review dari awal, ya. Jadi ada 3 kata penghubung yang bisa digunakan untuk menjelaskan tujuan. Apa saja itu? Yaitu ada so that, ada in order to, ada for. Kemudian, so that ini artinya sehingga atau supaya. Nah, lihat. So that, oke. So that ditambah subjek, ditambah could, ditambah what. Ini contohnya. Nah, ini penggunaan yang kedua. Nah, in order to, yang berikutnya in order to. Nah, ini contohnya. Dan yang ketiga adalah for. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, untuk tugas kalian, anak-anak sekalian, nanti di rumah, coba kalian buka buku paket halaman 19, ya. Buku paket halaman 19, dan tolong yang di halaman 19 itu,
kamu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hanya terjemahan bahasa Indonesianya saja, ya. Jadi cukup kamu buat hanya terjemahan bahasa Indonesia saja, tidak usah kamu buat bahasa Inggrisnya. Oke, silakan kamu buat di buku latihan kamu, ya, terjemahan buku paket halaman 19, ya, percakapan antara Siti sama Dayu. Oke, silakan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oh ya, satu lagi. Tugas ini saya terima paling lambat hari Senin depan, ya. Senin berikutnya, yaitu kalau sekarang tanggal 23, berarti paling lambat itu tanggal 28 September 2020 tugas yang ini sudah saya terima. Oke, terima kasih anak-anak kami. Selamat beristirahat. Cukup banyak istirahat, cukup banyak minum vitamin. Nah, yang sudah dapat kuota internetnya, pergunakan dengan baik. Yang belum dapat atau yang nomornya masih tidak aktif, nanti tolong dilaporkan sama guru sama wali kelas, biar nanti bisa bisa supaya kalian juga bisa mendapatkan kuota internetnya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan demikian. See you next week. Thank you.